Jangan percaya kepada manusia, karena mereka tidak dapat menyelamatkan. Sola Gracia, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Audi Ngantung, di dalam acara Gema Injil Anugerah. Sahabat anugerah yang dikasih Kristus, saat ini saya mengajak kita bersama-sama menikmati berkat dari kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita memohon tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sampai saat ini Engkau memberkati kami, memelihara kami, dan saat ini kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya hikmat daripadamu memampukan kami untuk mengerti firman Tuhan, sehingga kami mendapatkan berkat daripadanya. Terpuji namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat anugerah yang dikasih Kristus, pada saat ini saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 146, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Jadi di dalam Mazmur pasal 146 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima ini, pemazmur mengungkapkan tentang bagaimana rasa sukacita, rasa bahagia yang dia miliki, yang menjadikan dia boleh memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, karena Tuhan sudah menyelamatkan dia. Jadi, bagaimana pemazmur menyatakan kebahagiaan yang dia miliki, sehingga dia dapat memuji Tuhan. Itu terjadi karena dia sudah mendapatkan keselamatan yang dari Tuhan. Dan kiranya dari firman Tuhan ini kita boleh mendapatkan pembelajaran, agar supaya kita juga dapat menikmati sukacita, karena kita menikmati hikmat, berkat yang menjadikan kita dapat melakukan sesuatu dengan tepat. Kita sudah diselamatkan. Jadi dengan cara seperti itu, kita menyaksikan bagaimana pemazmur menguraikan beberapa bagian yang menunjukkan bagaimana rasa sukacita itu dia tunjukkan di dalam kehidupannya, yang menjadikan dia dapat memuji Tuhan. Ayat 1 dan ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Jadi ayat ini mengajarkan bahwa pemazmur memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mengatakan bahwa pujilah Tuhan hai jiwaku, aku hendak memuliakan Tuhan. Aku hendak mengagungkan Tuhan selama aku hidup. Jadi dia memberikan batasan bahwa untuk dapat memuji Tuhan, untuk dapat memuliakan Tuhan, itu hanya bisa terjadi pada saat dia masih hidup. Jika seseorang sudah mati, dia tidak akan mungkin dapat memuliakan Tuhan lagi, seperti yang diungkapkan oleh pemazmur. Itulah sebabnya selama masih hidup, selama masih ada waktu, mari kita belajar bersama dari pemazmur untuk memuji Tuhan. Memotivasi dirinya. Aku hendak memuji Tuhan. Aku hendak memuliakan Tuhan. Bermazmur bagi Tuhan selagi aku ada. Suatu saat kita akan meninggalkan dunia ini. Suatu saat tindakan kita, kerinduan kita untuk memuji Tuhan itu akan berakhir. Itu bisa terjadi dalam waktu dekat ataupun dalam waktu yang bertahun-tahun ke depan. Kita tidak tahu sampai kapan kita hidup di dunia ini. Tetapi mari kita belajar untuk senantiasa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan selama kita masih ada kesempatan bernafas,
menikmati kehidupan di dunia ini. Ayat yang ketiga berkata, janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Sahabat anugerah, jadi di dalam ungkapan daripada pemazmur, dia boleh menekankan bahwa hanya Tuhan yang menjadi sandaran. Tidak ada pribadi lain yang dapat menjadi sandaran. Dia berkata, jangan percaya kepada para bangsawan, jangan percaya kepada manusia, karena mereka tidak dapat menyelamatkan. Manusia membutuhkan keselamatan. Semua manusia berdosa di hadapan Allah, sehingga semua manusia memiliki keterbatasan. Hanya Allah yang menjadi sumber keselamatan yang dapat kita miliki. Itulah sebabnya pemazmur mengingatkan, jangan percaya kepada para bangsawan, para pembesar. Percayalah kepada Tuhan. Dialah yang sudah mengerjakan karya keselamatan bagi umat manusia, termasuk kita saat ini. Karya keselamatan yang dikerjakan tuntas dengan mengutus anak yang tunggal itu, Tuhan Yesus Kristus, datang ke dalam dunia yang menyelesaikan semua proses penyelamatan bagi umat manusia, sehingga manusia boleh diselamatkan. Itu terjadi kalau manusia itu percaya kepada Yesus, yang sudah mengerjakan tuntas hal tersebut. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Itulah sebabnya percaya kepada Yesus. Jangan percaya kepada para bangsawan, pejabat, ataupun siapa saja, orang kaya. Tidak bisa menjadi sandaran untuk hal yang berhubungan dengan keselamatan kekal. Hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ke-5, kemudian firman Tuhan menyatakan bahwa berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Ayat yang ke-5 menunjuk bagaimana pemazmur mengingatkan tentang perasaan hatinya. Berbahagia. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Bersukacitalah kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita yang percaya kepada Allah yang disembah oleh Yakub. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dan kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dialah penolong kita. Dia menjanjikan pertolongan kepada kita dari waktu ke waktu. Itulah sebabnya berharaplah sepenuhnya kepadanya. Bersandarlah sepenuhnya kepada Tuhan. Karenanya Tuhan sumber pertolongan yang sesungguhnya. Tidak ada tempat lain. Hanya di dalam Dia. Dialah harapan kita. Harapan kita hanya pada Tuhan Allah. Tuhan Allah yang disembah oleh Yakub, disembah oleh Abraham, disembah oleh Ishak. Hanya kepada Dia saja. Allah yang disembah, kita sudah yakin. Firman Tuhan menjelaskan bahwa Dialah Tuhan Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia untuk menyelesaikan semua proses penyelamatan bagi kita. Dan menjanjikan bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita. Pada saat Dia terangkat, Dia mengingatkan bahwa Dia akan mengirimkan roh penolong untuk menjadi penolong bagi kita, menyertai kita di dalam kehidupan kita dari waktu ke waktu. Kita senantiasa berada dalam tuntunan Tuhan, senantiasa dalam pengawasan Tuhan. Masalah boleh terjadi di mana-mana, tetapi kita yakin bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Hanya Dialah tempat pertolongan kita. Hanya Dialah harapan kita. Jadi ayat-ayat yang kita baca saat ini paling tidak mengajarkan kepada kita bagaimana tindakan pemazmur. Dia berkata, aku mau memuliakan Tuhan. Aku mau memuji Tuhan. Menyembah Tuhan dengan sungguh. Dan yang kedua, dia memberikan nasihat kepada
manusia. Jangan percaya kepada para bangsawan, karena mereka tidak dapat memberikan keselamatan. Keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Jadi, keselamatan hanya dapat dimiliki di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada di tempat lain. Dan ayat yang kelima, bagaimana perasaan yang dia nyatakan, berbahagia. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub, yang adalah penolong, sebagai penolong. Punya Allah sebagai penolong dalam kehidupan kita, maka kita akan kuat, kita akan tegar di dalam menghadapi segala pergumulan hidup kita, segala tugas dan tanggung jawab yang kita harus kerjakan. Kita punya sandaran. Tuhan menjamin, memberikan pertolongan bagi kita. Hanya Dia saja yang dapat menyelamatkan kita. Hanya Dia saja yang dapat memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa berhasil dalam kerja kita, dalam tugas dan tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Itulah sebabnya, mari kita bersyukur. Seperti pemazmur yang menyatakan bahwa dia menikmati rasa sukacita dan memuji Tuhan karena Tuhan sudah menyelamatkan dia. Jadi jika keselamatan itu sudah terjadi di dalam hidup kita, kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan, kita dapat berlaku, melakukan sesuatu benar di hadapan Tuhan, maka kebahagiaan akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Kita akan tenang menghadapi segala sesuatu. Kiranya firman Tuhan ini menjadikan kita terberkati. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami boleh membaca Alkitab, boleh merenungkan firman-Mu. Kiranya berkat firman-Mu akan menjadikan kami semakin kuat, semakin teguh, karena kami senantiasa berada dalam pertolongan dari Tuhan yang adalah Allah penebus kami. Terpuji nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin.